Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan hadirat-Nya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah keluarga. Dan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini yaitu keluarga Yohanes Sapan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita masuk dalam ibadah. Saya undang bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, Bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia. Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi. Itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita angkat pujian dari PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan
pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah dan lalu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami di sorga, kami datang bersyukur untuk segala kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di sore menjelang malam ini, kami boleh bersama-sama dihimpunkan oleh Tuhan dalam rangka beribadah, bersekutu, menyembah Engkau. Terima kasih kalau pada saat ini keluarga Bapak Yohanes Sapan boleh membuka pintu hatinya. Keluarga menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga Jemaat Masale. Dan kami bersyukur bahwa semuanya ini atas perkenaan Tuhan. Dan di saat ini kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami semua. Semoga firman-Mu boleh menjadi bagian kami yang akan selalu menguatkan dan mengingatkan kami semua apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa, Engkau menjauhkan dari kami kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi konsentrasi pikiran kami. Dan kiranya kuasa Tuhan saja yang hadir, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami dengan benar. Bersabdalah kepada kami semua, sebab kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari Kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala alam mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras.
Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan peribadatan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya. Dari keseluruhan bacaan itu saya memberi sebuah tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu jangan pernah berpaling. Jangan pernah berpaling. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesetiaan merupakan salah satu kekuatan dalam menjaga kehidupan. Teladan kita yang paling tinggi perihal kesetiaan adalah Tuhan. Mengapa? Kesetiaan dan cinta kasih-Nya kepada manusia membuat dia rela mati, membuat dia rela menderita, mengosongkan dirinya seperti manusia. Sehingga dengan jalan itu, manusia yang percaya kepadanya menerima keselamatan. Bacaan kita hari ini saudara-saudara berbicara tentang ketidaksetiaan bangsa Israel pada kehendak Allah. Dan tentulah ketidaksetiaan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun, walau mereka menyakiti hati Tuhan, kasih Allah jauh lebih besar dari apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 1, Allah mengutus malaikatnya. Apa tugas malaikat itu saudara-saudara? Malaikat Tuhan menegur dengan mengingatkan mereka bahwa Dialah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Dan Dia juga yaitu Allah yang memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan sebagaimana janji Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun apa yang terjadi setelah mereka masuk tanah Kanaan? Mereka berpaling dari Tuhan dengan menyembah berhala-berhala milik orang Kanaan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka kompromi dengan ilah-ilah orang Kanaan, ayat 2. Allah mengingatkan mereka bahwa Dialah yang telah membebaskan mereka dan menuntun mereka dengan kuasa-Nya yang begitu besar, sehingga mereka dapat menikmati hidup yang baik di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ini Allah mau menyatakan bahwa hanya Dialah yang patut disembah, hanya Dialah yang patut diandalkan. Sebab mengapa? Sebab Ia yaitu Allah telah membuktikan kuasa-Nya dengan menuntun umat-Nya keluar dari Mesir ke tanah Kanaan.
untuk menikmati hidup yang penuh sukacita. Dengan ini Allah mau mengatakan bahwa berpalinglah dari Allah. Justru akan membawa mereka pada ketika mereka berpaling dari Allah, membawa kehancuran bagi mereka dan juga penghukuman. Lewat teguran ini saudara-saudara, membuat mereka sadar. Mereka kembali mengingat karya Allah dalam hidup mereka sebagai sebuah bangsa yang menerima kemurahan Allah. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa mereka menangis, mereka meratapi dosa mereka, mereka menyesali apa yang mereka lakukan, dan akhirnya mereka menyembah Allah dan tidak berpaling daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita sebagai umat Allah masa kini bahwa hendaklah kita jangan berpaling daripada Allah. Allah ingin kita hidup dalam kesetiaan kepadanya. Walaupun banyak godaan yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Sebab dialah Allah yang mengasihi kita dan dialah Allah yang telah membuktikan kemahakuasaannya dan kasihnya melalui Yesus Kristus. Ia datang ke dalam dunia sebagai wujud kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Ia telah mati tapi bangkit dan naik ke sorga, supaya setiap kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kuasa dan kasih Allah dalam hidup kita manusia. Sehingga dengan demikian kita dapat mengandalkan Allah dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Ingat bahwa Allah tidak ingin kita berpaling daripadanya. Allah tidak ingin supaya kita mengandalkan hal-hal lain dalam hidup ini. Tetapi Allah menginginkan supaya dalam perjalanan kehidupan yang dikaruniakannya bagi kita, kita tetap setia kepada Allah pemberi hidup. Kita tetap setia mengandalkan kekuatannya, campur tangannya dalam kehidupan ini. Ketika kita setia kepada Allah, maka itu akan mendatangkan berbagai berkat dan sukacita dalam kehidupan ini. Ingat bahwa Tuhan memberi berkat-Nya bagi orang-orang yang setia kepadanya. Dan cara Allah menyatakan berkat-Nya itu, Dia memberi menurut kasih kuasa yang ada padanya. Dan cara Allah memberikan berkat-Nya ialah dengan cara daripada Allah itu sendiri. Ketika kita setia kepada Allah,
maka Tuhan juga akan memberikan kita sukacita. Tetapi sebaliknya, ketika kita meninggalkan Allah, berarti hidup yang kita alami dan lalui akan menuju kepada kehancuran. Itu juga berarti hidup yang akan kita lalui akan menuju kepada penghukuman daripada Allah. Allah masih memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati kehidupan ini. Hendaklah dalam kehidupan ini kita selalu mengandalkannya. Dan kita selalu memohon Roh Kudus untuk menuntun dan menolong kita semua. Amin. Diberikan kesempatan kepada keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini untuk membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 8 dengan 9. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, hatiku menunggunya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati persekutuan dalam beribadah kepada Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah menyanyikan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya puji-pujian kami layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan juga kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh menjadi bagian kami
yang akan terus-menerus mengingatkan kami dalam perjalanan kehidupan ini, supaya kami jangan pernah berpaling dari kuasa dan kehendak Tuhan. Kami diajar untuk senantiasa setia hanya kepada Tuhan, memberi kehidupan kami, penyembahan kami hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan sungguh luar biasa mengasihi kehidupan kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah persekutuan ini juga jemaat-Mu telah memberi persembahan syukur. Diberkati persembahan dari jemaat-Mu. Semoga dipergunakan di tengah-tengah pekerjaan pelayanan-Mu di jemaat Masale di sini. Yang masih ada pada kami semua. Bagi keluarga yang telah memberikannya. Diberkati senantiasa. Janganlah menjadi kekurangan, tetapi terus menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, kami berdoa buat keluarga Bapak Yohanes Sapan yang menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga Jemaat Masale. Kami bersama-sama berdoa buat Bapak Yohanes Sapan, dengan akrab kami sapa Bapak Jeko, dalam pekerjaannya, dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan baginya. Sebagai kepala rumah tangga, terlebih sebagai seorang pelaut, kami bersama-sama berdoa. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan, terlebih dalam tugas tanggung jawab yang diemban. Kami bersama-sama berdoa. Kiranya Bapak Yohanes Sapan senantiasa diberi hikmat untuk menjalankan kehidupan, terlebih tugas tanggung jawab itu. Di saat ini Bapak, kami mau bersama-sama berdoa buat istri terkasih Ibu Lydia Sapan, dengan akrab kami panggil Mama Jeko. Dalam tugas tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, kiranya senantiasa diberi kemampuan dalam membimbing, mengarahkan anak-anak karunia Tuhan. Kiranya ya Allah senantiasa memberi kesehatan, kekuatan bagi Mama Jeko di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan, Engkau tahu bahwa di saat ini Mama Jeko dalam mengurus, membina, dan mengarahkan anak-anaknya dalam kesendiriannya oleh karena Bapak Jeko yang sedang berlayar. Kiranya campur tangan-Mu senantiasa ya Allah bersama-sama dengan Mama Jeko. Sehingga Mama Jeko melihat bahwa dia tidak sendiri melakukan tugas peran itu. Tetapi Tuhan senantiasa ada dan memberkatinya. Berkati anak kekasih Jekonia dalam pendidikannya. Begitu juga anak Jekonia dan Jason dalam pertumbuhannya. Kiranya mereka boleh bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Dengan demikian mereka boleh bertumbuh lewat jasmani atau tubuh mereka. Dan mereka bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa Bapa.
Juga buat saudara kekasih kami Chang, yang Tuhan tahu bagaimana keadaannya. Kiranya senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, pikiran yang baik, sehingga dapat berpikir dengan baik menjalani kehidupan ini, terlebih hanya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Kami bersama-sama berdoa buat orang tua yang ada di Palopo dan di Tanah Toraja. Dalam masa tuanya, kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, hati yang senantiasa bersyukur dan berserah hanya kepada Tuhan sendiri. Dan kiranya di masa tua mereka selalu mengimani dan mengaminkan bahwa semuanya itu boleh dilalui karena kasih Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa bersama-sama untuk segala keberadaan dari keluarga Bapak Yohanes Sapan. Baik itu rencana-rencana dan juga usaha pekerjaan yang tidak kami sebut satu persatu. Kiranya kasih Tuhan hadir dan menyertai keluarga Bapak Yohanes Sapan. Terima kasih lewat ibadah ini untuk yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan. Sebagai liturgis, sebagai pemusik, sebagai multimedia. Diberkati pelayanan kami. Dan juga kami terus berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Masale. Dalam rangka menyatakan tugas tanggung jawab. Kiranya Bapa, Engkau selalu memberkati persekutuan kami. Sehingga persekutuan kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Semoga negara kami ini tetap aman. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya ini. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau juga mengabulkannya. Sebab semuanya ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari jemaat berdiri dan kita mengangkat pujian dari NKB 188 ayat 1 dan 2, tiap langkahku. Engkau yang Tuhan pimpin ke tempat
saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang mengingatkan kita jangan pernah berpaling daripada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Segenap keluarga dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH yang sudah menjadi berkat buat kita semua lewat pemberitaan firman Tuhan. Juga diucapkan terima kasih kepada anak kekasih Vina, Cali yang sudah membantu pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam.